Kali ini Isun akan menceritakan alur film dari Korea Selatan yang berjudul Ballerina yang dirilis tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang penari balet yang tertekan hidupnya sehingga ia melakukan bunuh diri dikarenakan ia telah dilecehkan oleh seorang pria anggota gangster dan mengancam video pelecehan tersebut akan disebarkan ke internet sehingga ia meminta temannya untuk membalaskan dendamnya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah minimarket ada dua orang yang sedang merampok minimarket tersebut. Mereka mengancam kasir dengan sebuah pisau untuk menyerahkan sejumlah uang. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita bernama Okju. Ia meminta kasir untuk menghitung belanjaannya. Ia lalu membayar dan meminta uang kembalian. Melihat uang di kasir kosong, lalu ia dengan santainya mengambil uang kembalian di tas perampok. Jelas saja itu membuat perampok marah dengan menaruh pisau di lehernya. Tapi secara tidak terduga, Okju mampu menghajar kedua perampok itu dengan mudah. Kemudian kita diperlihatkan seorang penari balet bernama Minhe sedang menari di atas panggung. Namun jika dilihat dari raut wajahnya, sepertinya penuh dengan tekanan. Setelah itu Minhe menelpon Okju meminta Okju untuk segera datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Minhe, karena pintu tidak dikunci, lalu Okju langsung masuk ke kamar Minhe dan melihat ada sebuah kado. Dan setelah kado tersebut dibuka, berisi sepatu balet dan secarcik kertas berisi catatan meminta Okju untuk membalaskan dendamnya. Dan ya, benar saja, setelah Okju masuk ke kamar mandi, ternyata Minhe sudah meninggal bunuh diri di bathtub kamar mandi. Setelah kejadian itu, reaksi Okju hanya diam, namun dalam hatinya penuh dengan amarah. Lalu ia teringat Minhe, teman SMP-nya di sekolah Yehua saat masih hidup. Ia lalu berbincang-bincang dan menanyakan apa pekerjaannya. Okju menjawab bahwa ia bekerja sebagai petugas keamanan tamu VIP dari luar negeri. Sedangkan Minhe memberitahu kalau ia seorang balerina. Kemudian Okju kembali melihat petunjuk di kertas. Di situ tertulis Chef Choi 1004. Okju lalu mencari tahu di internet, ternyata Chef Choi adalah penjual sushi. Ia pun berpura-pura memesan sushi. Okju sepertinya masih belum terima atas meninggalnya Minhe. Ia selalu mengingat saat mereka berdua bercanda bersama. 근데 그날 딱 너 만나고 Kemudian di saat itu handphone Minhe berdering. Ternyata itu adalah dari Choi. Ia meminta bertemu di jembatan Jamsu. Jika tidak datang, ia mengancam Minhe teman dan keluarganya akan dibunuh. Sebelum Choi sampai, Okju sudah menunggu di jembatan Jamsu dan melihat dari jauh Choi menemui seseorang membeli sushi secara COD. Dan ternyata di dalam sushi tersebut terdapat narkoba. Kemudian Okju mengejar mobil Choi dan berhenti di sebuah rumah. Ia pun menunggu sampai pagi di luar gerbang. Dan setelah mengetahui Choi pergi, Okju pun langsung masuk ke dalam rumah Choi. Dan di dalam rumah Choi, ia menemukan sebuah lemari yang berisi alat-alat untuk menyiksa dan melecehkan wanita. Dan di laci terdapat banyak harddisk bertuliskan para korban kejahatan Choi yang semuanya adalah wanita seperti anak SMA, pemain piano, model. Dan Okju berfokus pada harddisk yang bertuliskan balerina. Setelah melihat video tersebut, dendam Okju terhadap Choi semakin membara dan menjadi-jadi. Kemudian Okju pergi ke sebuah klub malam dan ia melihat Choi. Lalu Okju berpura-pura mengajak Choi untuk mentraktir minum. Dan diajaklah Okju dengan naik Lamborghini-nya menuju hotel Gapyeong.
Hotel tersebut berisi orang-orang komplotan Choi, dan di hotel itulah lokasi semua para korban Choi disiksa dan dilecehkan. Kemudian di resepsionis Choi berpura-pura memesan kamar, dan setelah di dalam kamar ia memakai alat-alat algojonya, dan seperti biasa ia merekam calon korbannya dan ia pun melancarkan aksinya. Tetapi bisa kita lihat Ok Ju sudah menyiapkan pisau di balik bantal dan ia langsung menyerang, dan inilah yang terjadi. Di akhir pertarungan, Ok Ju berhasil menusuk pipi hingga menembus ke dalam mulut Choi. Tapi tiba-tiba datang teman Choi menembak Ok Ju. Beruntungnya Ok Ju dengan sigap menghindar dan ia pun bergegas lari. Namun datang lagi teman Choi dengan membawa gergaji mesin pemotong kayu. Tetapi beruntungnya ada salah satu korban wanita bernama Shin membuka pintu, dan itu membuat gergaji mesin terjatuh dan mengenai kaki dan kakinya pun terputus. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka berdua untuk kabur dengan membawa Lamborghini milik Choi. Kita lihat kondisi Choi dalam keadaan seluruh muka diperban. Ia didatangi bos gangsternya dan Choi diberi waktu hanya 3 hari saja untuk bisa menangkap Ok Ju. Kita beralih ke Ok Ju. Dia mengajak Shin makan dan Shin menceritakan semua wanita korban Choi yang dianggap budak dan diancam akan disebar videonya ke internet. Lalu Shin mengajak Ok Ju untuk merencanakan pembunuhan terhadap Choi dan semua gangsternya. Kemudian setelah Choi pulih, dia menemui temannya seorang apoteker bernama Myung Sik. Myung Sik meledek Choi karena wajah tampannya dirusak oleh seorang wanita. Bahkan Lamborghini kesayangannya dibawa kabur, dan Choi berjanji akan memberi imbalan 100 juta won ke Myung Sik jika berhasil membunuh Ok Ju hanya dalam waktu 2 hari saja. 걸려요. 이틀이면 돼요. Langkah Ok Ju selanjutnya yaitu dengan menemui teman lamanya bernama Moon Yong, teman latihan menembak. Ok Ju meminta tolong untuk bisa mendapatkan senjata ilegal, dan dipertemukanlah kepada penjual senjata ilegal tersebut yang ternyata adalah seorang kakek dan nenek. 물건 산다고. Setelah Ok Ju memberi uangnya, lalu ia memilih beberapa senjata untuk digunakan membunuh Choi dan para gangsternya. 이건 뭐예요? 근데 이게 보임? 용도가 뭐니? 사냥 비슷한 거요. 말이지 요게. Setelah berhasil mendapatkan beberapa senjata, Shin meminta Ok Ju untuk segera membunuh Choi, dan Shin pun meminta diajarkan cara menembak. Tetapi Ok Ju meminta Shin untuk tidur saja. 까불지 말고 잠이나 자. Lalu Ok Ju pergi sebentar ke minimarket untuk membeli makanan, dan seketika itu ia teringat kembali dengan Min Hee saat merayakan ultahnya bersama Min Hee. Dan saat Ok Ju kembali ke rumah, tiba-tiba ada Choi dan sempat terjadi perkelahian. Ok Ju berhasil kabur lewat jendela, tetapi tidak dengan Shin. Ia ditangkap oleh Choi. Keesokan harinya Choi menemui bos gangsternya. Ia berbohong. Ia mengaku bahwa ia telah berhasil membunuh Ok Ju dengan memotong tubuhnya dan mengubur jasadnya di pegunungan. Kemudian Choi dan Myung Sik kembali menyiksa Shin dengan mencambukinya tanpa ampun. Lalu di Hotel Gapyeong, orang-orang Choi sedang berjaga dan mengawasi melalui CCTV hotel. Ia curiga sesuatu hal buruk terjadi. Ia pun mencoba mengeceknya, dan tiba-tiba Ok Ju menodong kepalanya dengan pistol. Ok Ju menanyakan di mana markas Choi dan para gangster berada. Setelah mengetahui markasnya, Ok Ju tetap membunuhnya. 그 새끼 어딨어? Kemudian Ok Ju bergegas menuju markas gangster seorang diri. Sesampainya di sana, ia menaiki lift dan secara membabi buta ia langsung membunuh semua orang yang ada di dalam lift.
Lalu sampailah ia di ladang ganja tempat para gangster menjalankan bisnis narkoba. Ia tanpa rasa takut menanyakan keberadaan Shin di hadapan semua para anggota gangster. Dan ya, bos gangster pun muncul. Tetapi dengan datangnya Okju, ia baru menyadari bahwa Choi telah berbohong sudah membunuh Okju. Bos gangster pun dengan santainya ia minum dan mengajak Okju bernegosiasi. Namun Okju tanpa basa-basi ia langsung menembak kepalanya dan membuat bos gangster tertidur nyenyak selamanya. Dan di luar dugaan, Okju berhasil menghabisi semua gangster sendirian. Kecepatan menembak dan bertarungnya di atas rata-rata. Sungguh kejam dan benar-benar mematikan. Kemudian Okju bertemu Myung-sik dan melihat kondisi Shin. Di belakang mobil ia sedih melihat tubuh temannya dipenuhi luka bekas siksaan cambuk. Dan saat Okju akan membunuh Myung-sik, tiba-tiba... Ya, secara tiba-tiba Okju ditembak oleh Choi dan mengenai lengannya. Namun Choi yang licik dan kejam, ia justru membunuh temannya yaitu Myung-sik sehingga ia tidak perlu lagi membayar upah 100 juta won ke Myung-sik. Dan saat Choi akan membunuh Okju, yang terjadi... Ya, Shin tiba-tiba bangun dan langsung menembak Choi. Melihat Choi terjatuh, Okju dan Shin langsung membawa Choi ke pantai. Dan Choi sampai sejauh ini dia tidak tahu siapa Okju sebenarnya. Ia sambil merengek dan ketakutan menanyakan siapa dirimu sebenarnya. Okju pun menjawab, balerina. Ya, balerina. Saya datang untuk membalaskan dendam Min-hye sang balerina. 발레리나. Sontak Choi pun terkejut dan terkaget-kaget mendengar jawaban itu. Choi memohon-mohon meminta maaf dan bersedia dipenjara dan mengganti semua kerugian asal jangan dibunuh. Tapi Okju tidak menggubrisnya dan ia pun membakar Choi hidup-hidup. Mampus kau. Setelah Okju berhasil membunuh semuanya, ia pun merenung dan menangis layaknya wanita biasa. Di akhir film, di pantai tempat terbunuhnya Choi, Min-hye mengungkapkan bahwa di kehidupan selanjutnya ia akan terlahir sebagai ikan, ubur-ubur atau terumbu karang. Yang penting jangan jadi buaya atau tikus, karena ia tidak mau menjadi buaya darat, apalagi jadi tikus kantor yang kotor. Dan karena terlahir sebagai manusia juga sungguh sangat menyakitkan. Dan film pun pragat.